Hai guys, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Bersama saya Heriandi Wijaya dari Rumah Belajar Revisi. Saya seorang family hypnotherapist dan parenting spesialis. Pada kesempatan ini saya membuat vlog mengenai pola pikir sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa wabah ini di negara kita sedang mengalaminya dan bahkan di seluruh dunia. Nah, problem yang terjadi belakangan ini yang berkaitan dengan vlog ini saya buat karena apa? Karena saya menerima banyak sekali keluhan-keluhan dari klien-klien saya yang berkaitan bagaimana sih caranya menghadapi COVID-19 ini. Karena mereka ini sekarang banyak yang cemas, takut, bahkan cemasnya itu cemas berlebihan, takutnya takut yang berlebihan, dan ini yang akan menjurus ke tingkat yang lebih lanjut yaitu stres dan depresi. Nah, karena kaitannya dengan hal ini dan juga kebetulan saya sebagai praktisi hipnoterapis yang bermain di dunia teknologi pikiran, maka saya akan bahas yang berkaitan dengan pola pikirnya. Jadi kalau menurut spesialis gizi klinis ya, Dr. Samuel, itu ada faktor pola hidup sehat yang beliau sebut ada 5S, yaitu pertama sehat makannya, sehat pola pikirnya katanya, sehat aktivitasnya, sehat istirahatnya, dan sehat lingkungannya. Jadi saya kalau di video YouTube-nya Dr. Samuel, beliau membahas tentang dari segi pola makan. Nah, kebetulan saya akan membahasnya dari segi pola pikirnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti kita ketahui ya bahwa saat ini banyak orang yang menderita psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Inti sederhananya psikosomatis ini adalah satu penyakit fisik ya yang disebabkan karena pikiran. Banyak sekali saat ini terjadi ya. Efeknya apa? Kalau pikiran kita punya masalah, ini dampaknya bisa ke tubuh kita. Kita bisa mengalami sakit kepala, vertigo, migrain, bisa juga obesitas, ketegangan otot di seluruh otot kita, bisa jantung, pengaruh ke jantung, ke nafas, ke hipertensi, ke stroke, usus, pencernaan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghadapi pandemi ini? Tapi seperti tadi saya katakan, ditinjau dari pola pikir yang sehat. Bapak Ibu, belakangan ini ya, yang tadi saya katakan bahwa saya sering menerima keluhan-keluhan dari klien saya. Ini ada beberapa klien saya yang aneh-aneh saat ini, dan saya lakukan terapi dengan satu teknik yang namanya distant healing. Karena sekarang lagi zamannya distant. Jadi terapi dengan jarak jauh. Ada klien saya yang punya masalah sama sekali saat ini dia takut keluar rumah. Kenapa? Karena dia takut terjangkit corona. Kemudian ada lagi klien yang di dalam rumahnya sendiri aja dia nggak mau kontak, nggak mau bersentuhan dengan anggota keluarganya. Bahkan di dalam rumah mereka selalu pakai masker, mereka pakai sarung tangan, bahkan juga pakai tutup kepala, bahkan di kakinya sendiri tuh pakai plastik. Jadi benar-benar kelihatannya wah steril banget gitu loh. Jadi kelihatannya ada beberapa orang mengatakan kok jadi anak saya ini jadi kayak orang-orang aneh. Dan yang menarik terakhir klien saya dari beberapa klien yang saya tangani adalah salah satu karyawan yang di Tangerang. Tapi apa yang terjadi? Beliau takut sekali kalau ketemu bosnya. Kenapa takut sama bosnya? Karena bosnya orang Jakarta. Di pikiran pasien saya ini, ya klien saya ini, karena Jakarta ini masuk zona merah dari COVID-19 ini. Sedangkan bosnya orang Jakarta. Jadi kalau bosnya datang ke perusahaan, apalagi kalau dia dipanggil untuk meeting, wah ini jantung ini udah deg-degannya setengah mati. Dan bahkan ada kecenderungan, ada rasa tubuhnya jadi lemas dan lain sebagainya. Itu adalah masalah-masalah yang dipengaruhi oleh pikirannya. Nah, mengapa itu bisa terjadi ya? Jadi kalau ini ada teori tentang pikiran ya. Ini dikatakan kalau di dalam ajaran
agama yang saya anut ya, di situ di dalam satu kitab yang namanya Dhammapada yang 1 itu dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berpikir, berbicara, dan berbuat dengan pikiran yang negatif, maka penderitaan akan dia peroleh. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau dia berpikir, berbicara, dan berbuat dengan pikiran yang positif, ya, maka hasilnya kebahagiaan. Nah, bagaimana dengan klien-klien saya tadi? Mereka menghadapi COVID-19 ini itu dengan pikiran yang negatif. Akibatnya mereka yang menderita sendiri. Mereka jadi takut, mereka jadi cemas, bahkan bisa menjadi stres. Seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana kita harus bisa menyikapinya? Itu sangat penting. Ada memang orang ya yang mempunyai kemampuan memanage pikirannya dengan baik. Tapi banyak juga orang-orang yang mempunyai kelemahan di dalam memanage pikiran. Apalagi kalau sekarang kita ini banyak dibombardir oleh isu-isu yang negatif, hoax-hoax yang negatif, ya, hal-hal yang negatif. Contohnya misalnya apa? Banyak orang yang seperti kita tahu ya bahwa sekarang ini virus ini nggak ada obatnya, belum ditemukan obatnya. Ya, terus para pakar entah ini valid atau invalid saya juga nggak tahu, banyak memberikan informasi tentang COVID ini dengan begitu seram. Misalnya apa? Cara penyebarannya. Ada yang mengatakan penyebaran virus tersebut melalui apa? Jabat tangan, gitu kan? Jabat tangan. Ada yang melalui apa? Air liur. Kemudian kita nggak boleh bersentuhan, harus jaga jarak. Dan ini bagi orang-orang tertentu dia nggak bisa dia nggak bisa menghadapi masalah ini, membuat dia stres. Kemudian baru-baru ini pernah nggak Bapak Ibu dengar? Oh, ternyata katanya virus ini bisa menyebar melalui asap rokok. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau kita kemampuan mengelola emosi kita jelek, hancurlah kita. Belakangan lagi ada penyebaran virus bisa terjangkit melalui kentut. Coba Bapak Ibu bayang nggak? Bahkan tadi sebelum saya nonton vlog ini, membuat vlog ini, ada di TV dikatakan ada salah satu pakar dokter di Australia dikatakan bahwa kita siap-siap menghadapi wabah ini jilid 2, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Jilid 1 aja belum selesai. Sedangkan menurut mereka Taiwan, Cina, terus ada di beberapa negara lagi, Vietnam atau apa saya lupa tadi, itu sedang akan diserang dengan virus jilid 2 ini. Bapak Ibu kebayang tidak? Kalau kita tidak bisa memanage pikiran kita dengan baik, hancurlah kita. Jangan heran kita bisa sakit, kita bisa stres, bahkan kecenderung bisa depresi. Nah, sekarang seperti tadi saya katakan, berpikirlah yang positif, berpikirlah yang baik. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa tubuh kita ini hanya menjalankan perintah dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita pikir ini negatif, maka tubuh kita akan meresponnya negatif. Jadi ibaratnya kayak Bapak Ibu pernah lihat apa yang namanya teko. Teko itu kalau diisi dengan air mineral, air yang putih, kita asumsikan itu adalah pikiran yang baik, pikiran positif. Maka pada waktu saat dituang, hasilnya juga positif. Tapi bagaimana jika teko itu diisi oleh air yang kotor, air got, air yang keruh, dan lain sebagainya? Asumsinya itu adalah pikiran-pikiran yang negatif. Maka pada saat dituang, hasilnya apa? Negatif juga. Itulah. Jadi tanpa kita sadari bahwa tubuh kita itu akan menjalankan perintah dari apa yang kita pikirkan. Makanya Bapak Ibu lihat, kalau pikiran kita happy, tubuh kita, respon kita, cara berjalan kita, ya kan? Cara kita bertindak, itu semuanya baik-baik, positif juga. Tapi kalau pikiran kita negatif, penuh dengan kecemasan, penuh dengan penderitaan, bagaimana respon tubuh kita? Itu akan loyo, itu akan lesu. Betul kan? Nah, sekarang terkait dengan hal tersebut ya, yang harus kita perhatikan,
kita harus bisa menjaga jangan sampai pikiran negatif itu masuk ke dalam pikiran kita. Kalau sampai masuk, apalagi masuk ke pikiran bawah sadar kita, berbahaya lah buat kita. Ya, bagaimana satu informasi itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita? Bagaimana informasi itu bisa mempengaruhi tubuh kita? Itu ada faktornya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah repetisi. Ya, jadi ada satu informasi bisa masuk ke pikiran bawah sadar kita dan itu akan jadi nyata. Ya, kalau melalui satu hal yang namanya repetisi. Anda bisa kebayang nggak? Kalau kita setiap hari dijejali oleh informasi-informasi negatif, informasi-informasi yang menakutkan, setiap hari, jangan heran kalau kita itu bisa cemas, kita bisa ketakutan. Itu akan memberikan dampak kepada kesehatan tubuh kita. Itu yang pertama, karena faktor repetisi ya. Jadi saya ulang ya, satu informasi itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita karena satu faktor repetisi. Jadi mulai saat ini kita harus bisa pilih-pilih informasi mana yang harus kita baca. Kalau informasinya negatif sering kita terima, jangan heran kita akan jadi negatif. Kemudian juga disampaikan, Pak, kalau informasi tersebut disampaikan oleh pihak yang mempunyai otoritas. Siapa itu yang mempunyai otoritas? Biasanya adalah orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita kagumi. Ya, kalau kita udah dikatakan oleh mereka, kita langsung percaya. Siapa? Misalnya contohnya pemuka agama kita, entah itu kiai, entah itu bante, entah itu pendeta, entah itu pastor. Kecenderungannya apa yang kita respon? Apa yang mereka katakan, kita nurut, kita percaya. Kebayang nggak? Ya, kebayang tidak Bapak Ibu? Kalau informasi yang kita terima dari orang yang kita percaya justru itu menyesatkan, bahkan ada yang mengatakan itu cuci otak misalkan gitu, apa yang respon kita bagaimana? Kita akan menerima itu menjadi nyata. Begitu juga terhadap COVID-19. Disampaikan oleh orang yang mempunyai figur otoritas, tapi yang negatif-negatif terus. Tanpa kita mikir lagi, kita percaya. Inilah yang membuat kita bahaya. So, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghindari dari berita-berita yang negatif. Jaga informasi yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita terima informasi tersebut. Bergaulah dengan orang yang benar, bergaulah dengan orang yang positif, orang yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kalau kita udah menerimanya dan udah mempunyai efek seperti klien-klien kita? Seperti klien-klien saya. Mereka udah banyak yang ketakutan, keluar rumah nggak berani, ketemu bosnya takut, akibatnya jantung deg-degan, nafas ngos-ngosan, bahkan ada cenderung badan lemah. Kita bisa melakukan self healing. Ya, kita bisa melakukan self healing. Ya, bisa nggak kita melakukan self healing? Bisa, karena pada dasarnya all healing is self healing. Setiap proses penyembuhan adalah penyembuhan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena karena ada faktor yang namanya hukum pikiran bawah sadar. Jadi saya akan jelaskan. Yang pertama, faktor pikiran bawah sadar apa itu? Apapun yang Anda pikirkan, jika pikiran kita percaya 100%, itu akan diwujudkan kalau Tuhan mengizinkan. Kalau bagi orang-orang yang non-Buddhis, mungkin kalau karma mendukung. Jadi saya ulang ya, apapun yang Anda pikirkan, kalau atau jika pikiran Anda percaya 100%, maka itu dapat diwujudkan kalau Tuhan mengizinkan, kalau karma mendukung. Jadi artinya apa di sini? Apapun yang Bapak Ibu pikirkan, ya, tadi saya katakan, sekarang kita udah bermasalah, kita takut, kita cemas, gitu kan? Bahkan kita mungkin stres. Bisa nggak kita menyembuhkan diri kita sendiri? Bisa, asal Bapak Ibu percaya 100%.
Bapak Ibu percaya 100% Tuhan mengizinkan, nggak ada yang mustahil. Semua bisa. Kemudian yang kedua, hukum pikiran yang berikutnya adalah pikiran kita itu ternyata nggak bisa bedakan kenyataan dengan realitas. Sensasinya sama. Makanya dari itulah banyak orang yang cuma diceritain begitu bisa jadi ketakutan beneran. Ya kan? Misalnya contohnya Pak, yang sederhana deh. Pikiran kita itu nggak bisa bedakan kenyataan dengan imajinasi. Kita nonton video, nonton film yang sedih, kita bisa ikut sedih. Yang happy kita bisa ikut happy. Termasuk juga sama. Diceritain yang serem-serem, kita bisa ketakutan. Dan ini kita bisa menjadi penyakit buat kita. Nah, terus yang ketiga, segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang, maka akan menjadi bagian dari diri kita. Kalau Anda udah begini takut, begini cemas, begini was-was, jangan heran Anda akan cemas beneran, takut beneran. Saya belum lama ini, saya pergi ke salah satu toko. Kebetulan toko-tokonya alat rumah tangga. Bapak Ibu tahu apa yang saya alami? Saya ketemu di situ ada seorang ibu, dia belanja, dia beli ember, dan dia pakaiannya pakai masker, kemudian dia pakai tutup kepala, dia pakai sarung tangan, kemudian yang menarik, yang lucunya menurut saya, ini orang lalu kalau bahasa gaulnya sekarang itu lebay, alay. Jadi termasuk pakai sarung kaki, terus kemudian dia nunjuk satu ember. Petugas abangnya kasih ember itu, terjadi tanya berapa harga, kemudian dia kasih uang 50.000, ada kembaliannya dia gak berani ambil. Dia ambil tasnya, dia bilang suruh kembalian ditaruh di kantong receh tuh. Ternyata begitu saya lihat di kantong receh itu banyak uang-uang receh tuh, ya 1.000-an, 2.000-an, yang logam, yang kertas, dia taruh situ semua. Nah yang menariknya, kemudian ada seorang ibu lagi lewat, kebetulan menyenggol dia, marahnya minta ampun. Karena apa? Karena itu menurut dia bisa tertular COVID-19. Dan dia marah-marah orang itu. Sehingga saya bilang dalam hati saya, ini orang kelihatannya nih mulai stres nih. Apa-apa dia cemas. Kita boleh takut itu wajar, tapi kalau takut berlebihan itu namanya gak wajar. Jadi kita harus bisa memanage pikiran kita. Nah sekarang pertanyaannya saya, atau bagaimana sih kalau saya sudah mengalami hal tersebut, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, bagaimana saya bisa mengatasi hal itu dengan diri sendiri? Bisa. Saya akan kasih clue-nya, saya akan jelaskan secara singkat. Ada hal-hal apa yang harus Anda lakukan untuk melakukan atau membebaskan atau merilis masalah-masalah Anda yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Apapun masalahnya, bukan hanya COVID-19. Ya, apapun masalahnya, bukan hanya COVID-19 ya kan. Nah, caranya gimana? Anda yang pertama, Anda harus berdoa. Anda berdoa, relax, tutup mata. Anda doa kepada Tuhan, Anda katakan, Tuhan bantu saya agar masalah saya, sebutin masalahnya, misalnya cemas, takut terhadap COVID-19, agar dikeluarkan dari tubuh dan pikiran saya saat ini juga. Anda katakan itu berulang kali, katakan 3-5 kali, tapi dengan khusyuk. Dan setelah itu Anda akhir dengan kata-kata, semuanya ini saya ikhlas dan pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Baru Anda ucapkan terima kasih, atau amin, atau satu. Jadi yang pertama, Anda berdoa, relax, dan tutup mata. Dan tentunya Anda harus yakin bahwa dengan doa Anda ini itu bisa diwujudkan.
Paham ya Bapak Ibu ya? Kita doa dulu. Yang kedua, setelah doa apa yang Anda lakukan? Anda cukup relax. Tutup mata, santai aja, relax. Anda harus amati. Anda amati, Anda rasakan, dan Anda ikuti. Nanti Anda akan merasakan satu sensasi dari tubuh kepala, dari atas kepala, ujung kepala sampai ujung jari kaki. Anda amati tubuh Anda. Amati, rasakan, dan ikutin sensasi. Nanti akan ada sensasi. Sensasinya itu saya nggak tahu apa. Sekarang setiap orang beda. Ada yang sensasi mungkin hangat, ada mungkin sejuk, ada yang mungkin seperti kayak kesetrum raket nyamuk, ada vibrasi, ada getar-getaran, atau mungkin Anda ingin menggerak-gerakkan anggota tubuh. Entah kaki Anda mau digerakin, tangan, atau kepala, leher, bolak-balik kiri kanan, atau mungkin ada yang rasanya Anda pengen nangis. Ya, jadi sensasi apapun Anda rasakan, ikutin, jangan dilawan. Pada saat Anda merasakan sensasi tersebut, Anda saat itulah tubuh dan pikiran Anda sedang melakukan proses penyembuhan. Yang ketiga, pastikan bahwa Anda sudah pasrah dan ikhlas. Anda pasrah dan ikhlas. Setelah mungkin setiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin rasanya paling 5 menit atau 10 menit. Setelah itu Anda bisa buka mata. Anda bangun pelan-pelan, buka mata, bangun pelan-pelan. Anda rasakan perbedaannya. Nah sekarang tadi saya agak kelewatan bagaimana cara posisi tubuh Anda. Anda bisa rebahan, Anda bisa tiduran di bangku santai, ya. Kalau di saya di tempat saya ada bangku terapi, Anda bisa duduk di bangku seperti itu, atau Anda bisa rebahan di ranjang Anda. Intinya Anda relax. Jadi Anda doa, ya, terus mungkin Anda rebahan, rasakan sensasi yang ada di dalam tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung jari kaki. Ikutin sensasinya, jangan dilawan. Dan yang penting Anda perlu ikhlas dan pasrah. Jadi ada sensasi apapun Anda ikutin aja. Setelah beberapa saat, katakan 10 menit, 15 menit, Anda bisa buka mata pelan-pelan dan Anda rasakan sensasinya. Semua masalah Anda yang telah Anda ucapkan dalam doa akan dapat diatasi dengan hal tersebut. Sehingga Anda tenang, Anda nyaman, pikiran Anda tenang, Anda nyaman, perasaan Anda juga damai. Dan Anda doa lagi, ucapkan terima kasih pada Tuhan. Itu tips dari saya bagaimana kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan pikiran yang sehat. Oke, terima kasih. Saya Heri Wijaya dari Rumah Belajar Revisi. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin terapi dan konsultasi dengan saya, dapat menghubungi saya di pesawat 0878 8485 0808. Saya ulangi sekali lagi, 0878 8485 0808. Sekian dari saya. Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.